Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa hadir pada webinar hari ini. Selamat datang kepada seluruh peserta dalam webinar karir dan peningkatan soft skill dengan tema simulasi psikotes kerja. Perkenalkan, saya Septaria Yolan Kalalinggi selaku MC pada webinar siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, acara yang kedua perkenalan narasumber oleh moderator, acara yang ketiga presentasi materi psikotes oleh narasumber, acara yang keempat simulasi psikotes menggunakan aplikasi, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam link testimoni, pengisian link testimoni, dan yang terakhir adalah penutup. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap stay dan mengikuti seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini, karena di 10 menit terakhir akan dibagikan link testimoni sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian, diharapkan partisipasi peserta untuk mengikuti simulasi psikotes sebentar, karena akan ada hadiah yang menarik untuk 3 orang pemenang. Adapun narasumber kita pada webinar hari ini yaitu Mbak Retno Pratiwi Sutopo Putri, Sarjana Psikologi. Baik, kita akan melangkah pada acara selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator kita pada webinar hari ini, yaitu Mbak Sari Pratiwi MM. Kepada Mbak Sari, disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Septaria Yolan. Perkenalkan, saya moderator kali ini, Sari Pratiwi. Psikotes itu merupakan bagian yang sangat vital dari rekrutmen kerja. Mengapa? Karena setiap HRD pasti melihat sangat detail dari hasil psikotes, karena bisa melihat bagaimana sih kepribadian kita sebagai pelamar dan apakah kita sesuai atau fit in proper dalam lowongan yang kita tuju. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Retno Pratiwi. Silahkan memaparkan presentasinya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Suara saya terdengar? Halo? Ya, cukup terdengar, Kak. Ya, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Jadi, di sini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu psikotes kerja, apa maksudnya, manfaatnya nanti buat teman-teman. Jadi di sini saya mau ingatkan kembali, saya mau ajak teman-teman belajar bersama, bukan saya mengajari teman-teman, karena saya juga masih dalam proses belajar. Jadi kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau mengkoreksi, ada yang mau bertanya, nanti bisa di akhir ya, atau mungkin nanti dipersilakan oleh moderator. Oke, jadi tanpa berlama-lama, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya? Terlihat, Mbak. Oke, baik kalau gitu saya izin mulai presentasinya. Jadi untuk psikotes, itu saya ingin perkenalan dulu. Jadi nama saya Retno Pratiwi Sutopo Putri. Nah, saya kebetulan lulusan psikologi Universitas Hasanuddin tahun 2019. Jadi angkatan 2014. Jadi ini beberapa pengalaman kerja saya.
Oke, jadi langsung aja kita mulai masuk ke materinya. Jadi hari ini itu yang akan kita bahas ada 4 hal. Apa itu psikotes? Pentingnya memahami psikotes dalam menyambut dunia kerja, beberapa jenis psikotes, dan juga games. Mengapa di situ ada beberapa? Karena psikotes itu sebenarnya banyak, tidak terbatas sama sekali, apalagi psikotes itu akan selalu diperbaharui setiap tahunnya gitu, atau bahkan setiap bulannya, karena apa ya, agar maksudnya soalnya psikotes yang lama itu bisa jadi sudah diketahui oleh pelamar kerja yang baru, jadi maksudnya nanti tidak objektif hasil penilaiannya gitu. Jadi oke. Yang pertama, apa itu psikotes? Jadi, tes psikologi atau yang biasa disingkat dengan psikotes itu adalah jenis tes yang digunakan untuk menilai konstruksi psikologis individu, termasuk dari segi kognitifnya, emosionalnya, atau untuk mengenali karakter atau kepribadian dari individu itu sendiri. Kenapa itu akan bermanfaat untuk pencari kerja? Karena dia akan menentukan apakah karyawan ini itu bisa fit atau bisa kompatibel untuk posisi yang diinginkan, dan apakah karyawan ini sesuai kepribadiannya dengan apa ya, iklim perusahaan gitu. Karena biasanya ada yang bertolak belakang, makanya akan sulit. Oke. Mohon maaf, Mbak Retno, menginterupsi sebentar. Sepertinya suaranya agak terdengar jauh karena ada yang komen. Ya. Kalau gini? Kalau gini gimana? Ya, sudah lebih jelas daripada tadi, better then. Oke, sorry. Oke. Jadi, kita bahas dulu ya, pentingnya memahami psikotes dalam menyambut dunia kerja. Jadi ada beberapa sebenarnya manfaatnya. Sebenarnya sangat bermanfaat sih kita memahami psikotes ini. Jadi beberapa manfaatnya itu yang pertama dapat menambah pemahamannya kita akan bagaimana kandidat ideal yang dicari oleh perusahaan itu sendiri. Dan apa ya, kita jadi bisa mendorong diri untuk bisa jadi kandidat yang ideal itu. Gitu. Terus yang kedua, kita bisa mempersiapkan diri lebih awal, karena biasanya kalau orang-orang yang belum tahu apa sih itu psikotes gitu, terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan psikotesnya itu biasanya kena mental, jadi mental breakdown sendiri gitu ya. Oke, yang ketiga itu bisa membantu menambah peluangnya kita untuk bisa lulus saat melamar pekerjaan gitu, karena kita sudah tahu, oh ini bentuk tesnya begini, apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara saya bisa memanage waktunya gitu ya. Oke, ini beberapa tes yang akan kita pelajari hari ini, kita pelajari sama-sama. Jadi tes yang pertama itu ada tes intelijensi, yang kedua ada tes gambar, yang ketiga ada tes ketelitian dan ketahanan kerja, dan yang terakhir nyempil di sebelah kanan itu adalah tes kepribadian, ya. Jadi untuk tes intelijensi sendiri yang mau saya bahas di sini adalah TPA atau TKD, karena itu yang paling sering digunakan oleh industri di Indonesia, maksudnya pencari kerja di Indonesia itu. TPA, TKD itu biasanya kemarin digunakan untuk tes BUMN gitu. Terus bagian-bagiannya itu ada bagian aritmatika atau matematika sederhana, ada verbal, ada penalaran, dan gambar. Terus yang kedua, saya kasih contoh juga dengan tes IST. IST nanti kita bahas di belakang, terus tes gambar. Tes gambar ini sebenarnya tujuannya beda dengan tes intelijensi. Kalau tes intelijensi berarti Maaf interupsi, Kak Retno. Iya, ini bisa agak majuan lagi suaranya karena ada beberapa yang komen tidak terdengar. Iya. Iya. Oh, sorry. Kalau gini gimana? Ngezoom banget sih. Iya, itu lebih jelas. Udah. Oke. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, yang kedua itu ada tes gambar. Jadi tes gambar itu sebenarnya tujuannya beda sama tes intelijensi ya. Kalau intelijensi tadi yang di tes itu adalah kognitifnya, kemampuan kognitifnya kita. Bagaimana kemampuannya kita untuk
ya pokoknya akademik gitu. Tapi kalau tes gambar ini cenderung lebih menguji atau ingin mengetahui karakter dan kepribadiannya kita, sikap kerjanya kita bagaimana gitu. Jadi ada warteg, ada DAP, DAT, HTP, apa semua tuh. Jadi nanti akan dijelaskan satu persatu ya. Oke, untuk tes yang ketiga, dia ada tes ketelitian dan ketahanan kerja. Itu terdiri dari tes angka, huruf, atau simbol hilang. Dia biasanya digunakan dalam tes Polri, tes kedinasan. Itu biasanya ada di Polri sama IPDN. Terus yang kedua, Kreplin dan Pauli. Terus yang ketiga ada tes ketelitian. Itu kalau tes ketelitian itu biasanya alatnya dipakai di BUMN. Terus ya tes kode dan ingatan. Jadi kita nanti diberikan kata, terus ada kodenya. Kita diminta untuk mengingat kata dan kode itu, nanti akan diberikan lembar jawaban, lembar pertanyaan gitu. Nah yang terakhir itu adalah tes kepribadian itu sendiri. Jadi biasanya tes kepribadian itu terdiri dari pernyataan-pernyataan. Kita diminta untuk memilih mana yang paling cocok dengan dirinya kita. Ya. Oke, lanjut dulu. Oke, kita mulai dengan tes intelijensi. Jadi tes intelijensi tadi ada 2 ya. Di sini contohnya TPA atau TKD. Jadi biasanya apa ya? Sebutannya itu beragam. Kalau yang dari Unpad itu nggak salah TKA namanya. Jadi dan ini pasti tesnya itu selalu diperbaharui. Cuma biasanya garis besarnya mereka menguji hal yang hampir sama gitu. Jadi mulai dari ada hitungannya, ada tes gambarnya, ada tes verbalnya gitu. Oke. Untuk yang pertama, tes aritmatika atau numerik. Jadi tes ini itu terdiri dari soal-soal matematika yang di dalamnya ada pertama deret angka, ada hitung-hitungan sederhana, ada soal pecahan, pangkat, hingga soal cerita. Jadi kalau soal ceritanya itu agak luas ya, pokoknya. Tapi dia nggak sampai yang apa ya geometri dan lain sebagainya. Jadi dia cenderung ke hitung-hitungan sederhana karena memang kita dites hitungan cepatnya bagaimana. Oke, kalau gitu kita coba jawab ya. Coba untuk contoh soal yang pertama yang 13, 19, 23, 11, 17, 21, 9. Silakan teman-teman tulis jawabannya kalau ada yang tahu di kolom komentar. Kira-kira jawaban yang deret yang 2 hilang itu apa? Yang paling belakang. Silakan dihitung. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, 15 dengan yang paling belakang berapa? Ada yang dapat? Oke, ya betul ya Mbak Sari. Jadi jawabannya itu adalah 15 dan 19. Loh, 15 sama 19 dapatnya dari mana, Kak? Jadi gini. Jadi ini 13. Pulsanya saya kelihatan nggak sih? Terlihat Kak. Kelihatan ya. Jadi kalau buka komen kelihatan juga ya. Oke. Jadi di sini itu 13, terus ada 19, 23, bla bla bla. Untuk yang belum pernah apa ya, coba kerjakan deret angka, nanti coba ya, nanti latihan sendiri. Jadi untuk yang belum tahu cara kerjanya, cara kita untuk menandai apakah deret angka ini dia loncat polanya atau tidak itu adalah apakah deret angka ini dia itu nilainya terus naik atau naik turun. Kayak seperti ini, dia dari 13 ke 19, 23 kan berarti naik. Tiba-tiba ada angka 11 di sini. Jadi dia turun lagi. Berarti kalau dia turun, ini akan loncat. 13 itu akan loncat ke 11. Nah, karena dia di depannya itu loncat 3 kali, berarti 11 ini juga akan loncat 3 kali. Jadi lanjutannya ke 9.
Nah, berarti polanya 13 ke 11 ke 9 itu dikurangi 2. Berarti ini juga sama, 19 ke 17 dikurang 2, 17 kurang 2, 15. Gitu ya. Sama juga dengan yang terakhir, 23 ke 21, 21 dikurang 2 berarti 19. Gitu. Untuk yang masih bingung, nanti coba kita latihan sama-sama ya, karena nanti juga ada games atau simulasinya, jadi teman-teman nanti akan diberikan soal dan coba jawab. Oke, untuk soal yang nomor 2, ini sama kayak yang di atas, deret huruf, bedanya. Kalau teman-teman itu ada yang apa ya, ada yang suka dengan pakai hurufnya, jadi mereka hitung dengan hurufnya, jadi D, E, F. Tapi kalau saya akan lebih mudah kalau ini diubah jadi angka. Jadi D itu diubah jadi 4, E 5, F 6, I 9. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan urutan abjadnya. Jadi A itu 1, B 2, C 3 itu. Itu menurut saya akan lebih memudahkan. Oke, ini juga ada soal ceritanya, gitu ya. Nanti ya nantilah kita sama-sama. Oke, karena kayaknya terlalu panjang kalau mau dihitungnya ini. Oke, terus yang kedua, aritmatika sudah ya. Yang kedua adalah verbal. Jadi soal verbal ini biasanya yang paling umum itu terdiri dari sinonim, antonim, analogi, dan kelompok kata. Mengelompokkan kata. Jadi ada yang sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata, analogi itu persamaan atau padanan hubungan kata, dan pengelompokan kata. Jadi di pengelompokan kata itu bukan maksudnya kita diminta untuk kelompokan katanya, tapi kita diminta untuk cari mana yang tidak termasuk dalam kelompok kata. Gitu. Oke, coba sekarang dilihat yang penguapan. Penguapan itu apa kira-kira jawabannya? Sinonimnya. Coba komen, silakan di komen. Penguapan. Sinonimnya ada di Oke ya, betul, delta. Jadi dia evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan gitu. Oke, sekarang kita coba yang antonim, lawan kata yang atrofi. Atrofi itu lawan katanya berarti iya ya, pembesaran ya. Jadi atrofi itu sebenarnya kayak penyakit ya kalau nggak salah. Dia itu pengecilan tulang atau anggota badan gitu. Saya juga agak lupa sih. Tapi jawabannya ada di pembesaran. Gitu. Jadi apa ya? Kalau begini, sebenarnya untuk menyiasati verbal itu tidak harus kita tahu arti katanya. Jadi kadang kita itu bisa peroleh jawabannya dari pengetahuannya kita. Gitu. Apa sih yang sama kira-kira? Gitu. Penguapan vapor, vapor. Oh, vapor itu maksudnya uap gitu. Jadi, oh iya ya evaporasi mungkin ya gitu. Jadi bisa kita dapatkan dari pengetahuan yang lain. Nggak harus kita yang harus hafalkan kamus kan nggak mungkin gitu. Oke, terus nomor yang nomor 3, coba analoginya. Analogi. Yang kuman steril istri, hubungannya apa kira-kira? Kuman dengan steril. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Silakan di komen. Ya suami ya, hubungannya. Jadi kuman itu lawannya steril, istri lawannya suami. Di sini bukan pasangannya ya, tapi justru lawannya gitu. Jadi yang bisa juga dikatakan pasangan, bisa juga dikatakan hubungan, karena maksudnya lawannya kuman kan steril, lawannya istri berarti suami. Gitu. Oke, terakhir yang paling kanan itu adalah contoh soal pengelompokan kata. Jadi kita diminta untuk pilih jawaban yang bukan termasuk kategorinya. Jadi 5 jawaban itu ada di dalam satu kategori,
mana yang bukan termasuk kategorinya? Coba komen. Oke, ada yang jawab pesawat, ada yang lain. Mobil, ada yang lain. Yang lain mana nih pesertanya? Ayo, nggak apa-apa, komen aja ya. Kita belajar sama-sama kok. Oke, pesawat. Api kereta, kebalik kayaknya ya. Oke, yang lain, lagi. Udah nih, nyerah. Yang lain. Oke, jadi jawabannya di sini itu adalah mobil pribadi. Kenapa mobil? Mungkin semuanya ketipu ya, karena pesawat itu di awan gitu, maksudnya di udara gitu ya. Enggak. Jadi ini itu kategorinya. Jadi sebenarnya jebakannya di pengelompokan kata itu gitu. Kalau kita salah mengkategorikan, kita salah juga pilih jawaban. Jadi sebenarnya kategorinya ini bukan kendaraan darat, tapi justru kendaraan umum. Nah, mobil pribadi itu kan bukan kendaraan umum. Jadi jawabannya adalah mobil pribadi. Gitu ya. Jadi harus memang hati-hati bagaimana cara kita pengelompokan kata. Oke. Verbal oke, terus lanjut ke 3. Yang ketiga ada penalaran. Jadi soal penalaran ini biasanya terdiri dari 2 jenis soal ya, ada penalaran logis atau silogisme sama penalaran analitiknya. Jadi untuk penalaran logis atau silogisme itu biasanya ada di seperti ini. Jadi kita diminta untuk ambil kesimpulan dari beberapa kalimat, bukan cuma terbatas 2 ya, bisa jadi 3 atau 4 gitu. Jadi kita diminta untuk mencari kesimpulan yang paling tepatnya apa. Nah, jadi tipsnya untuk kerjakan penalaran silogisme ini itu kita melihat kalau awalannya mana tuh tadi? Oke, kalau awalannya hitungan jumlah seperti ini, semua, sebagian, beberapa, banyak, itu hitungan jumlah. Biasanya kalau kata semua bertemu dengan kata sebagian, sebagian itu temannya ada beberapa, terus banyak, dan lain sebagainya. Jadi kalau semua ketemu dengan sebagian, itu biasanya kesimpulannya akan dimulai dengan kata sebagian. Ya, jadi karena ini di sini ada karyawan 2, jadi diambil yang satu saja. Jadi bisa disimpulkan kalau kesimpulannya ini adalah sebagian karyawan mendapatkan bonus dan gaji. Gitu. Kenapa begitu? Karena kan semuanya dapat gaji, tapi cuma sebagian yang dapat bonus. Otomatis yang dapat bonus itu pasti dapat gaji. Kan? Gitu. Jadi sebagiannya dapat bonus dan gaji. Gitu. Oke, terus yang kedua ada penalaran analitik. Nah, oh ya, perlu saya ingatkan, di sini kemarin saya sempat ikut TKB-nya BUMN dan banyak sekali keluar yang ini, jadi kita dikasih waktu mungkin 1 menitan kali ya. Jadi kita akan disuguhi soal yang seperti ini berkali-kali, yang beda-beda pastinya. Kita disuruh ambil kesimpulannya, disuruh pilih, tapi waktunya cuma 1 menit dan banyak-banyakan. Jadi memang kalau kita jarang latihan, kita nggak paham bagaimana cara jawabnya, akan sangat sulit gitu ya. Jadi tolong kalau ada leisure time, maksudnya lagi nggak ngapa-ngapain, ya iseng-iseng aja, download aplikasi. Sekarang banyak kok aplikasi yang TPA gitu. Biasa aplikasi persiapan CPNS juga banyak ginian, jadi tolong dilatih gitu. Oke, yang kedua ini adalah penalaran analitik, jadi diurutkan. Ya, kalau gini itu biasanya saya pakai gini. Jadi nilai ANI itu lebih tinggi dari nilai BANU ya. Oke. Jadi biasanya kalau ANI lebih tinggi daripada BANU, berarti A itu lebih dari BANU. Terus tapi lebih rendah dari nila. Jadi nila di depannya A. Terus nila lebih baik daripada fatur. Terus fatur di sini lebih tinggi daripada A gitu. Terus
Tapi ternyata nilainya Nila itu lebih rendah daripada Sigit. Berarti Sigit di atasnya Nila. Berarti urutannya begini. Sigit yang paling tinggi disusul dengan Nila, terus Fatur, terus Ani, dan Banu. Perlu diingat ya teman-teman, ini maksudnya nilai Ani lebih tinggi daripada Banu, tetapi lebih rendah daripada Nila. Yang nilainya lebih rendah daripada Nila itu adalah nilainya Ani ya, bukan Banu. Karena biasanya ada orang yang salah sangka kalau ini nilai Ani itu lebih tinggi daripada Banu, tetapi lebih rendah daripada Nila, berarti yang lebih rendah daripada Nila itu adalah nilainya Banu. Enggak ya? Bukan begitu konsepnya. Nanti coba dilatih sendiri lah. Oke, soalnya di sini saya waktunya cuma 15 menit. Oke, terus kita masuk ke spasial atau gambar. Sebenarnya kalau tes gambar itu banyak sekali, nggak terbatas di ini. Cuma saya mau sebutkan beberapa saja. Jadi, mulai dari irama gambar, itu contohnya seperti yang ini. Jadi kita diminta untuk cari lanjutan gambarnya. Terus yang kedua, ada ketidaksamaan gambar, seperti gambar yang sebelah kanan ini. Jadi kita diminta untuk cari gambar yang paling tidak sama. Terus bangun 3 dimensi, itu ada yang kubus. Kita diminta untuk menyatukan jaring-jaring kubus, dan masih banyak lagi, ada yang analogi, dan lain sebagainya. Oke, banyak sekali kalau gambar. Oke, kalau gitu, sekarang coba saya mau jawabannya untuk yang bintang. Yang bintang itu kira-kira jawabannya yang mana? Lanjutannya. Silakan tulis di kolom komen. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Jadi jawabannya yang C. Ya, kenapa? Karena jadi kalau begini, ini kan tidak langsung mutar. Jadi dia itu modelnya yang berhadapan itu jadi dikasih titiknya. Jadi dari sini ke sini, terus dari sini ternyata yang hadapannya itu ada di sebelah kiri bawah. Jadi di kiri bawah, terus kiri bawah itu berhadapan dengan kanan atas. Jadi nanti akan ada di sini titiknya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang agak mikir. Coba yang sebelah kanan. Jawabannya yang mana? Yang paling tidak sama, yang paling beda. Silakan komentarnya. Oke, sudah ada 5. Wah, beragam ya. Yang mana nih? A, C, A, E, A. Oke. Jadi, kalau untuk yang perbedaan gambar itu jawabannya ada di A, alfa. Kenapa jawabannya alfa? Karena kalau ini biasanya bisa bikin overthinking sih. Sebenarnya gampang, cuma cari perbedaan kan. Tapi kadang bisa bikin overthinking karena kita nggak tahu kayak sama semua mana nih yang beda. Jadi sebenarnya yang dilihat itu adalah titik duanya ini. Karena yang lain titik duanya itu yang satu dalam bangun ruang, yang satu ada di luar. Nah, sementara yang A, dua-duanya ada di dalam bangun ruangnya. Gitu. Itu aja sih, jangan sampai overthinking. Ini kan maksudnya maksudnya di potongannya segitiga sama lingkaran. Kok ini enggak? Tapi kok ini enggak juga? Kok ini ya? Jadi gimana? Enggak ya? Jadi jangan overthinking. Biasanya kalau gambar yang ketidaksamaan ini, kalau kita udah pusing, coba ambil jarak sama layar komputernya supaya kelihatan. Biasanya kalau dikasih jarak gitu, kita lihat dari jauh malah kelihatan daripada kita lihat detailnya. Oke ya, TPA, TKD. Dan mana tuh? Enggak macet ya. Oke. Tes intelijensi yang kedua ini ada IST. Jadi IST ini biasanya itu
untuk ngetes intelijensi juga biasanya digunakan untuk tes TNI biasanya. Jadi dia terdiri dari 9 subtes yang keseluruhan total itu berjumlah 176 item sampai 200 item. Jadi dia subtesnya per subtes itu ada batas waktu dan tema yang berbeda-beda. Jadi contoh tes pertama di kode SE, dia itu ini tujuannya bisa dibaca sendiri. Jadi di SE ini dia mengetes pengetahuan umum. Jadi lucunya di tes SE ini bahkan ada pertanyaan yang bilang kalau berapa kilometer jarak Jakarta dengan Surabaya. Jadi kita disuruh ngukur, disuruh mengira-ngira berapa sih jaraknya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau itu biasanya yang paling bikin, hah? Maksudnya? Gitu. Nah, itu pun apa ya? Ada perbedaan juga karena ada perbedaan jarak real time-nya maksudnya kalau ditarik garis lurus dari Jakarta ke Surabaya itu beda jaraknya dengan kalau Jakarta ke Surabaya lewat jalan gitu. Jadi ada dua jawaban gitu ya. Emang serandom itu. Kalau untuk yang WA itu biasanya jadi verbal. Jadi dia kayak yang tadi sinonim antonim gitu. AN ini analogi. Jadi kayak yang tadi padanan hubungan kata. Ya. Jadi macam-macam. Bahkan sampai yang ME ini kita disuruh dites memorinya kita. Jadi nanti kita dikasih kode, bukan kode sih, kayak kata-kata. Jadi kategori dengan katanya. Contoh ada 2 kategori, hewan sama buah. Contoh ya. Oh iya Kak Septa. Jadi hewan itu mungkin kucing, terus burung, terus gajah. Terus untuk buahnya itu apel, kelapa, mangga. Nah, pertanyaannya nanti itu yang awalannya A itu kategori apa? Gitu. Jadi jawabannya kita kategorinya berarti yang buah ya, bukan yang hewan. Itu kalau memori. Ini kelihatan nggak sih? Direct message, sorry. Ini ya. Oke. Nah, lembar jawaban IST ada di sebelah kanan. Jadi nanti di sini ditulis, di sini ada kategorinya. Terus di bagian kanan yang SW apa RW ya ini nggak kelihatan. Yang di sebelah kanan ini akan ditulis nilainya masing-masing dari ini. Di sini akan ditulis nilainya dari satu di kotak ini. Contoh yang di tes 1 itu nilainya berapa. Terus nanti akan diakumulasi di sini. Nanti setelah diakumulasi semuanya di total itu akan disesuaikan dengan penilaiannya dari IST-nya itu supaya bisa didapatkan hasil IQ-nya kita. Gitu. Jadi dengan tes ini bisa langsung mengetahui IQ, ya. Oke, kita masuk ke tes gambar. Jadi kalau tes gambar tadi ini tujuannya untuk mengetahui kepribadiannya orang gitu. Kepribadian, sikap kerja, emosionalnya bagaimana gitu. Oke. Yang paling umum digunakan itu biasanya warteg. Warteg, BAP, DAT, HTP. Warteg ini terdiri dari 8 sampai 16. Jadi ada 2 subtes sebenarnya, 2 jenis. Jadi ada yang pakai sampai 16, tapi biasanya yang paling umum sampai 8. Ini sebenarnya kita diberikan beberapa stimulasi. Jadi ada beberapa gambar, ada yang ada yang titik di tengah, terus ada yang seperti gelombangnya. Ada yang seperti gelombang, terus ada yang seperti undakan tiang, terus ada yang seperti kotak, terus ini seperti miring gitu, pokoknya bermacam-macam. Dan ini
kita diminta untuk melengkapi gambar ini nanti, gitu. Jadi kita dibebaskan mau mulai dari nomor berapa. Jadi cuma triknya di sini sebenarnya beda-beda sih, beda nomor, beda aturannya gitu. Ada sebagian nomor yang kita tidak disarankan untuk kasih lengkungan gitu di di gambarnya. Jadi memang ini tujuannya beda-beda. Contoh kayak yang nomor 2. Nomor 2 ini dia itu menilai pengembangan dan pertumbuhan diri pribadi. Jadi dia ingin melihat bagaimana sih orangnya. Jadi biasanya yang paling umum di gambar itu harusnya yang direkomendasikan adalah gambar piala mungkin atau bendera karena ini berombak ya. Gitu. Yang lain-lain beda lagi. Kalau mau belajar silakan. Oke, di sini juga nanti teman-teman akan diminta, jadi diminta untuk urutkan. Teman-teman mulai dari nomor berapa? Contoh teman-teman mulai dari nomor 3, terus diikuti dengan nomor 6, nomor 1, nomor 8, dan seterusnya. Terus untuk garis, ini kan ada 2 garis ya. Jadi garis yang terpisah itu jangan sampai tetap dipisahkan ya, jadi harus disambung. Kecuali yang ini nggak apa-apa. Kalau yang ini harusnya disambung, ini juga harusnya disambung, gitu ya. Jangan sampai terpisah karena nanti dibilang teman-teman punya kecenderungan labil gitu, nggak bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Oke, yang kedua dia ada DAP atau draw a person. Jadi mulai dari sini. Sebenarnya mulai dari semuanya sih, semuanya itu adalah penggambaran diri ya. Penggambaran dirinya teman-teman itu kayak bagaimana. Draw a person ini nanti biasanya psikolog itu ada yang, kalau pengalaman saya tes kemarin tuh Telkom, dulu banget. Itu psikolognya bilang gambarkan orang yang agak Anda kagumi. Gitu. Bisa jadi yang cowok-cowok justru gambar ibunya gitu. Tapi saya tidak sarankan karena memang di tes DAP ini itu sebenarnya penggambaran dirinya kita bagaimana. Jadi penggambaran dirinya kita di masa depan itu seperti apa. Contoh yang ini itu jadi polisi ya. Karena memang yang paling kan saya ngajar di jadi banyak yang mau daftar polisi. Jadi beda-beda. Apa contoh kalau misalnya kita mau daftar di BUMN, di Pertamina. Jadi kalau memang ada tes DAP, yang kita gambar ya orang pakai seragam Pertamina dengan pakai helm proyek gitu, supaya kelihatan oh orang ini memang benar-benar mau jadi pegawai Pertamina gitu. Terus nanti kita akan diminta untuk mendeskripsikan ini siapa namanya, umurnya berapa, apa hobinya, dia sedang melakukan apa, terus apa cita-citanya, terus kelebihan dan kelemahannya itu apa gitu. Aturannya untuk untuk menggambar DAP itu detail. Kita harus detail, terus ini yang harus diperhatikan ya, detail dari jari-jarinya, mata, hidung, tenggorokan. Nggak terlalu kelihatan sih. Ini jari-jari, biasanya yang paling susah dibikin itu adalah jari. Terus proporsional, jadi dia proporsinya enggak badannya besar terus kepalanya kecil atau kebalikannya. Terus gambar pada bagian tengah kertas, jadi karena ini maksudnya ada tangannya ke sana, jadi dia agak miring ke kiri ya, tapi nggak apa-apa. Karena memang dia kegiatannya mengatur jalan gitu. Jadi di sini menunjukkan hal positif dan produktif. Jadi jangan sampai gambarnya kita itu orang yang nggak ngapa-ngapain, nolep gitu. Jangan ya. Jadi kita melakukan sesuatu. Contoh lagi kita daftar yang tadi Pertamina BUMN. Jadi kita gambar orang yang pakai seragam Pertamina sama helm proyek. Terus maksudnya ya lagi pegang biasa tuh kalau kertas gitulah, lagi pegang kertas terus merhatiin di atas ada bangunan dan lain sebagainya, tapi nggak boleh gambar bangunan ya, jadi cuma gambar orang aja.
Oke. Terus DAT, grow a tree. Jadi ini bukan pohon, bukan sembarang pohon ya. Bukan pohon depan rumah dan lain sebagainya. DAT ini sebenarnya juga representasi diri. Jadi kalau seandainya kita diibaratkan pohon, kita jadi pohon yang bagaimana gitu. Jadi sama juga DAT itu sebaiknya proporsinya di tengah-tengah. Buatlah apa ya? Batangnya itu besar karena itu akan mengindikasikan kalau kita itu orang yang kuat gitu. Terus detailnya juga harus, daun-daun itu nggak boleh ya yang kayak langsung bundar. Kan biasa kalau kita mau gampang kan bundar gitu. Tapi karena ini waktunya biasa 30 menit, jadi insya Allah bisa lah jadi detail seperti ini. Terus di sini juga apa ya, draw a tree itu kalau bisa harus ada tanahnya gini sama rumput supaya apa ya, sama buah. Jadi di DAT ini kita dilarang untuk gambar pohon pisang, kelapa, palem, beringin, itu enggak boleh karena maksudnya walaupun kelapa itu berbuah tapi dia akarnya nggak tunggang. Jadi kita diminta untuk memilih pohon yang akarnya tunggang kayak pohon mangga, pohon durian, itu boleh. Jadi ini banyak buahnya juga. Terus ada rumput-rumputnya, itu mengindikasikan kalau kita membuat lingkungan sekitar kita itu hidup, gitu ya. Terus ditambah dengan ayunan, berarti maksudnya pohon ini berguna untuk orang, gitu. Bisa juga ditambahkan dengan kelinci ada di sini, gitu. Kalau waktunya masih ada. Jadi semakin banyak ornamen dan kehidupan di sini berarti menunjukkan kalau kita itu adalah pohon yang bisa menghidupkan lingkungannya kita. Gitu. Jadi apa ya, psikolog itu atau HRD itu mikirnya jadi, oh bagus ya ini orang berarti bisa menghidupkan lingkungan sekitarnya, bisa mengembangkan, bisa yang menumbuhkan lingkungan sekitarnya. Gitu. Oke, HTP, House Tree Person. Tadi kan udah personnya, udah tree-nya, sekarang dua-duanya tapi ditambah house-nya. Jadi lengkap. Ini juga representasinya dirinya kita. Jadi untuk ini sebenarnya boleh satu orang ya, nggak harus dua. Tapi aturan yang harus diperhatikan adalah rumahnya itu harus punya atap. Ya, rumahnya harus punya atap. Semakin tidak punya atap, contoh ini kosong ya, kosong, putih semua, itu berarti menunjukkan kalau kita orang yang berfokus pada hayalan. Jadi semakin ini atapnya kecil, itu berarti semakin kita jauh dari hayalan dan semakin kita punya ideologi yang baik. Gitu. Ini ada Anuka. Oh ya, oke. Ini jam berapa ya, Kak? Saya masih ada waktu lah. Soalnya masih banyak. Mungkin bisa dipercepat sedikit, Kak. Oke, untuk HTP gitu ya. HTP ini saran saya ini aja sih, maksudnya kan tadi personnya yang harus gimana. Personnya itu kalau bisa ekspresinya tersenyum ya, terus rumahnya itu jendela sama pintunya tolong terbuka, karena itu mengindikasikan kalau kita itu punya hubungan sosial yang baik dengan orang, kita orangnya terbuka, dan maksudnya bukan orang yang terlalu introvert, nggak mau bersosialisasi. Karena HRD itu nggak suka orang yang nggak suka bersosialisasi. Namanya juga di industri ya, di organisasi. Jadi memang kita harus sinergi sama bagian lain. Oke, tes ketelitian dan ketahanan kerja ini tes angka, huruf, simbol hilang itu biasanya diterapkan di tes Polri. Jadi cara pengerjaannya ini ada petunjuknya A, B, C, D, E. Nah, soal nomor 1, 6, 7, 8, 9 itu yang missing, yang hilang kan berarti angka 5, jadi jawabannya ada di A. Begitu juga seterusnya, huruf hilang, simbol hilang. Oke. Nah, yang selanjutnya ada tes Kraepelin. Jadi Kraepelin dengan Pauli ini adalah tes tambah-tambah. Ini benar-benar untuk menguji ketahanannya teman-teman itu kayak bagaimana, ketelitiannya juga bagaimana. Gitu. Untuk Pauli sendiri, dia biasanya dimulai dari atas. Jadi kita nanti akan diminta untuk menambahkan masing-masing 2, kayak 0 tambah 0, jadi kita tulis 0 di tengah-tengah sini, 0 tambah 8, 8,
Tapi kalau seandainya 3 dengan 8, berarti kita kita menulis 11 ya, tapi bukan. Jadi kita menulis angka yang terakhirnya, angka yang belakang, berarti 8 tambah 3 11, berarti di sini tulis angka 1. Gitu. Oke, bedanya dengan preprint ini lebih sedikit tapi lebih cepat waktunya. Kalau Pauli itu sampai 1 jam ya kalau nggak salah. Oke, kalau Pauli dari atas ke bawah, kalau preprint ini dari bawah ke atas. Jadi 4 ditambah 6, nanti 6 tambah 8 gitu. Oke ya. Terus tes ketelitian. Ini kita diminta untuk menuliskan mana yang berbeda, mana yang sama. Jadi ketelitiannya kita diuji. Jadi kewarganegaraan di sini A-nya 2, di sini A-nya 1, makanya ditulis yang berbeda. Jadi keterangannya T. Beda dengan nomor 2, ini Beni Indra Kusuma. Beni Indra Kusuma sama jadi S. Begitu seterusnya. Oke, tes kode dan ingatan. Jadi ini itu adalah petunjuknya nanti. Yang sebelah kiri itu petunjuknya. Kita akan diminta untuk mengingat selama 15 menit. Baru nanti akan diambil dan kita akan diberikan ini. Soal-soal berikut ini. Mana yang sesuai dengan yang ini. Contoh soal nomor 1, genteng. Genteng kodenya di sini adalah 876. Berarti yang kita centang ada di bagian sini. Jadi ada 3. Ada 3 pilihan ya. Ini, dan yang paling belakang. Itu karena jawabannya yang 876 berarti yang dicentang paling depan. Oke, yang ini ketutupan nggak sih? Halo? Kelihatan atau ketutupan? Enggak apa-apa Mbak, dijelaskan saja walaupun agak ini ya. Kalau ini ketutupan nggak sih? Soalnya takutnya ketutupan. Oke, jadi ada EPPS, jadi Edwards Personality Preference Schedule, itu ada, ini tes kepribadian ya, ini 3, ini adalah biasanya contoh yang paling umum tes kepribadian. Kalau EPPS itu paling sering dipakai di tes TNI. Kalau yang di kerja, di lingkup pekerjaan, itu biasanya yang tes kepribadian ini, kita dikasih pernyataan, terus dikasih pilihan jawaban dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, kalau EPPS ini dia itu yang menyulitkan adalah selain terdiri dari 225 soal ya. jadi sampai kita capek, sampai blunder nggak tahu mau jawab apa. Itu karena yang EPPS itu biasanya soalnya itu mirip-mirip. Jadi kayak begini, semuanya baik. Saya suka menolong teman, terus sama saya ingin melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Jadi tolong teman-teman pilih yang paling mendekati, jadi sama-sama baik. Tapi yang perlu teman-teman ingat, EPPS ini itu juga menguji konsistensinya teman-teman. Jadi di sebelah sini, di sebelah bawah sini itu ada kotak-kotak, ada 15 kotak, ini untuk menguji konsistensinya teman-teman. Jadi di satu deret ini ada 2 soal yang sama persis. Kalau misalnya teman-teman jawabnya berbeda, berarti dinilai tidak konsisten. Terus ini kalau sampai kotaknya tidak terisi, kalau sampai kotaknya dicentang tidak sampai 10, berarti sudah teruji kalau teman-teman itu tidak konsisten, sehingga pada akhirnya tesnya teman-teman itu tidak dinilai. Tidak bisa dinilai karena teman-teman sudah tidak konsisten. Jadi di sini kepribadiannya nilainya akan kosong. Jadi tolong diingat untuk konsistensinya. Terus untuk kepribadian ini yang paling umum ya. Jadi tolong dilatih kalau mungkin ada ketemu. Jadi biasanya ini, menyelesaikan tugas dengan seadanya tidak lebih baik daripada tidak disiplin. Ini biasanya yang bikin bingung, karena tidak lebih baik daripada tidak disiplin. Itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk memudahkan, biasanya saya ubah cara bacanya itu, kalau yang depan tidak lebih baik daripada belakang,
berarti belakang itu lebih baik daripada yang depan. Jadi saya bacanya dari belakang. Tidak disiplin itu lebih baik daripada menyelesaikan tugas dengan seadanya. Gitu. Dan pilihannya teman-teman yang paling direkomendasikan itu adalah hanya sangat setuju atau sangat tidak setuju. Teman-teman tidak di-encourage untuk pilih yang ragu-ragu atau tidak setuju saja. Kalau memang teman-teman tidak setuju, ya pilih sangat tidak setuju. Gitu. Karena itu akan menunjukkan kepada HRD atau job seeker, recruiter, kalau kita itu orangnya tegas, nggak ragu-ragu. Karena kalau hanya setuju saja berarti ada 9% atau 1% dia ragu-ragu. Ya. Terus untuk tes pass hand. Pass hand ini sebenarnya hampir sama kayak FPPS, jadi kita disuruh diminta untuk memilih dari 2 pernyataan. Jadi semuanya ini sebenarnya ada kriterianya ya teman-teman. Ada yang jadi patokannya, apa yang harus, maksudnya kepribadiannya kita harus bagaimana supaya sesuai. Jadi bisa patokannya bisa, kalau untuk yang sudah pernah belajar TKP bisa disamakan sih. Oke, untuk yang nomor 1 ini antara menjalani kehidupan sehari-hari tidak memerlukan jadwal atau sehari-hari saya susun jadwal kegiatan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang B. Kenapa? Karena orang-orang di industri itu lebih suka kalau kita struktural, teman-teman. Jadi kalau kita nggak ada jadwal itu kayak orang ini kacau banget gitu, maksudnya freestyle banget gitu. Jadi mereka suka kalau kita itu orangnya prosedural gitu. Jadi lebih prosedural, lebih menurut ke prosedur sama aturan. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi ya. Jadi terima kasih sudah memperhatikan. Sorry kalau penjelasannya saya terlalu cepat karena waktunya juga cepat. Untuk questions-nya, untuk pertanyaannya mungkin setelahnya James ya. Kalau begitu saya serahkan kembali ke moderator Mbak Sari untuk dilanjutkan ke James. Oke, terima kasih banyak Kak Retno Pratiwi. Pemaparannya sangat menarik banget ya teman-teman, meskipun panjang tapi ini seru banget. Nah, akan lebih seru lagi nih karena sebentar lagi kita akan ada game pakai Kahoot ya. Jadi siapin HP-nya, buka kahoot.it. Nanti akan ada hadiah saldo untuk 3 orang pemenang loh. Jadi yang ranking 1 sampai 3 dapat saldo yang akan kita kirimkan ke dompet digital kalian. Entah itu Shopee Pay, OVO, Dana, Link Aja, GoPay, apapun itu. Jadi yuk kita mulai ya sekarang, siap-siap. Sebentar. Oke, silakan masukkan PIN-nya 8012865. Ayo, baru ada 1 orang nih, Kak Irfan. Ayo, yang mau duit, yang mau duit.
Oke, kita mulai aja ya sekarang ya. Atau masih ada lagi? Ada lagi nih? Oke, masih ada. Terus lanjut, ayo. Oke, udah nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah mulai susah nih soalnya. Ayo, ayo. Wis, Kak Madi nih masih memimpin. Next question. Soal selanjutnya tentang luas lingkaran.
Ini pada ngitung beneran atau asal comot nih? Kayaknya asal comot nih ya. Wow, Kak Madi masih memimpin, guys. Oke, next question. Sekarang harga topi nih. Curiga nih Kak Madi kayaknya ada, aduh deh, udah persiapan dulu deh. Ada orang dalam apa ya? Orang dalam kayaknya. Masih terdepan, Kak Madi. Next. Ini gampang nih, guys. Wow, masih terdepan Kak Madi, disusul Kak Naila. Next. Ultima. Apa tuh lawan katanya? Wow, wow, wow. Masih memimpin. Next. Gampang nih, guys. Wow, ranking kedua Kak Naila, ranking ketiga Kak Zahro. Next question. Tinggi dalam awan. Kak Madi masa dibilangin cheater? Kak Tarson nggak terima. Minyak tanah.
Bukan lagi main GTA kok, Kak. Bukan GTA. Wah, Kak Zahro menyusul Kak Naila nih, ranking 2. Ayo yang lain semangat, semangat. Gampang nih. Tetap posisi yang sama, 3 terbesar. Wow, 3 besar belum ada yang ngalah ini. Yang hamba Allah, ayo semangat.
Kak Irfan nggak mau kalah. Udah masuk 3 besar. Ayo Kak hamba Allah, jangan menyerah. Dua soal terakhir ya. Soal terakhir ya guys. Yeay, Mbak Naila juara ketiga. Kak Irfan juara kedua. Juara ke-1 adalah Kak Madi. Oke, selamat ya. Untuk 3 besar nanti hubungin nomor kontak yang ada di chat box ya. Kak Septa mungkin bisa ditulis nomornya ya Kak. Oke, jadi 3 pemenangnya ini ya. Yang pertama Kak Madi, yang kedua Kak Irfan, dan Mbak Naila. Oke, selamat semuanya. Oke, gimana nih kuisnya? Seru dan susah ya? Oke, untuk 3 orang pemenang, bisa langsung menghubungi nomor WA Kak Septa yang udah di-share di chat box ya untuk klaim hadiah berupa uang. Oke, kalau gitu setelah games kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan-pertanyaan dari tadi seputar psikotes yang udah dipaparkan oleh Kak Retno, bisa tulis di chat box atau raise hand ya, pakai fitur raise hand. Oke, silakan yang mau bertanya.
Oke, belum ada yang nanya nih ya. Kalau gitu saya mau nanya nih, Mbak Retno. Tadi yang tes warteg itu ada nggak sih perbedaan kalau misalnya kita ngerjain yang gambar yang melengkung dulu sama gambar yang kayak tangga itu tuh penilaiannya ada beda nggak, Mbak? Sebenarnya Kak, kalau tes warteg itu, kalau penilaiannya itu ada 2 kuartal. Jadi ada yang 4, itu kan ada 8. Jadi ada kuartal 1 sama kuartal 2. Jadi gambar yang direkomendasikan untuk yang di gambar pertama itu ada sendiri. Ya, gambar yang direkomendasikan kedua itu ada sendiri. Cuma yang bisa saya, kayaknya itu jangan di-share soalnya nanti penilaiannya jadi nggak objektif. Cuma mau share ke teman-teman, kalau bisa kalau ketemu soal warteg jangan mulai dari gambar yang 5 ya. Soalnya gambar yang 5 itu, kalau kita mulai dari gambar yang 5 itu biasanya kita diindikasikan ada kelainan seksual gitu. Jadi berbahaya, jangan ya. Itu aja sih Kak. Cuma untuk untuk pelajari warteg ini emang nggak cukup 1-2 menit sih. Jadi soalnya karena penilaiannya itu masing-masing gambar itu ada yang nggak boleh digambar, ada yang harusnya gambarnya begini gitu. Contoh kayak yang kalau dia garis lurus terus ditambahi dengan lengkung itu biasanya malah ada yang berarti dia itu kreatif, tapi ada juga yang berarti dia itu emosionalnya masih labil gitu. Jadi beda-beda artinya. Oke. Jadi pokoknya tipsnya jangan ngerjain nomor 5 dulu ya. Bocorannya nih teman-teman, jangan ngerjain nomor 5. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Atau yang seputar kuis tadi? Kak hamba Allah nih kayaknya tadi itu kayak desperate banget ya. Kalah dari Kak Madi nih, gimana ini? Gimana nih Kak hamba Allah tadi siapa? Kak Tarson ya yang namanya hamba Allah. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Oh, saya mau nanya lagi deh Mbak Retno, buat memancing teman-teman ya, biar pada nanya. Kira-kira persiapannya apa sih yang harus disiapin selain belajar ya, untuk menghadapi psikotes? Selain belajar ya, psikologisnya kita dipersiapkan sih Kak. Soalnya kalau biasanya kan kita nervous. Kalau kita udah nervous pas masuk ruangan itu udah ambil, udah mau kita belajar udah berapa tahun, berapa bulan, tapi kalau kita masuk ruangan dengan kondisi nervous, kita gemeteran, nggak maksimal gitu. Jadi sebelum psikotes kalau memang biasa walaupun online juga kita masih nervous, jadi tolong persiapkan udah makan, terus bawa santai aja. Maksudnya ya kalau kita lulus ya rezeki, berarti kita usahanya emang udah maksimal, udah diizinin. Tapi kalau emang belum ya ya udah, that's life. Maksudnya masih ada yang lain, kesempatan bukan cuma ini gitu. Jadi ya bawa santai aja sih Kak. Karena biasa yang bikin gagal itu bukan kita yang kurang persiapan, kita persiapannya udah bagus, tapi pas hari H kita nervous malah ngeblank gitu. Oh iya ya, itu ya pasti ya. Suka ngeblank gitu, tiba-tiba tegang gimana gitu. Padahal tahu cara ngitungnya, tapi loh kok nggak bisa gini. Apalagi yang kalau Kraepelin Pauli ya Kak ya, itu kan tegang banget tuh Kak. Harus cepet-cepet gitu. Itu kira-kira ada tips nggak sih Kak buat ngerjain Kraepelin Pauli gitu? Kraepelin Pauli sama sih Kak, maksudnya kalau untuk kalau mungkin teman-teman baru 1 kali ikut psikotes dan ketemu Pauli pasti langsung kena mental ya. Apalagi maksudnya yang belum pernah ngerjain, apalagi ditambah dengan teman-teman yang lain udah minta kertas padahal kita masih di halaman pertama, itu bikin ya kayak tertantang gitu ya, kok saya telat sih gitu, kok banget sih orang ngitung cepet banget, kayak cerdas banget gitu ya, jenius banget gitu. Padahal itu sebenarnya maksudnya mereka udah biasa ngerjain gitu, mereka udah biasa latihan. Kan sekarang itu kalau nggak salah nih ya Kak, aku juga belum pernah beli sendiri sih, katanya di tempat fotokopian itu udah ada
tes Paulinya. Jadi kalau emang udah mau psikotes, belajar Paulinya belinya di aja di fotokopian, terus maksudnya nanti kita belajar hitung gitu. Itu selain menambah kehalusan kita untuk menghitung, biasanya juga ngebantu kita untuk nyelesain soal-soal gitu. Oke. Jadi bisa beli di fotokopian ya, atau kalau niat ngeprint sendiri. Ya. Ngeprint sendiri. Oke, ini ada chat dari siapa nih? Kak Irfan, nah tips tes Pauli. Oke, Kak Madi. Oh, yang tadi pemenang juara pertama nih. Kebetulan pernah magang di perusahaan multinasional dan waktu mau magang di tes psikotes mirip-mirip tadi, jadi udah agak biasa. Hehehe. Wah, hebat sekali ya. Emang harus sering-sering ikut tes psikotes baru bisa tahu kuncinya gitu ya, Kak Retno ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Naila. Pada tes gambar, saya kurang mampu menggambar dengan baik, Bu Retno, tidak sebagus yang dicontohkan. Apakah juga mempengaruhi penilaian dari HRD? Ini Kak Naila yang tadi pemenang ketiga nih. Iya sih, sayangnya iya. Jadi walaupun sebenarnya apa ya, aneh juga sih kita nggak punya bakat seni tapi diminta untuk punya bakat seni. Tapi ya gitu, jadi memang mau nggak mau kita harus belajar untuk perbaiki gambarnya gitu, karena yang dilihat itu ya estetikanya, maksudnya gambar ini baik atau tidak. Terus kita kan biasanya ada nggak sih yang gambar tapi maksudnya yang diperhalus dulu, jadi coretannya banyak gitu, terus nanti dicoret satu gitu. Ada yang gitu kan biasa. Itu perlu juga diperhatikan sama HRD, karena kalau banyak apa ya, ada coretan halus-halus, itu berarti kita dibilang, oh ini orangnya masih ragu-ragu, karena dia tidak langsung menggambar, dia kasih coretan-coretan halus, berarti dia orangnya sulit mengambil langkah dengan pasti gitu. Jadi masih ragu-ragu. Itu juga dites. Makanya Kak Naila saran kalau memang mendekati hari tes dan tesnya sudah offline, itu kemungkinan bisa jadi. Soalnya kemarin saya juga di Telkom lengkap banget tesnya, ada tes warteg, gambar dan lain sebagainya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik. Ya walaupun apa ya, nggak sebagus gambar yang tadi, setidaknya ada detailnya lah gitu. Oke. Jadi meskipun nggak bakat gambar, tapi gimana caranya kita paksain biar kelihatan estetik ya. Iya, gitu. Oke. Terus ada lagi nih, lanjutan dari Kak Naila tadi pertanyaannya. Saya pernah ikut tes dan diminta gambar pohon. Yang saya gambar pohon mangga, batangnya besar, ada akar dan rumput dan buahnya. Tapi hasilnya tidak bagus. Apa karena gambar saya jelek ya, Bu? Itu gimana nih, Kak Retno? Tergantung gambarnya kayak bagaimana ya. Cuma apa ya? Itu sih Kak, maksudnya coba cari kalau memang ya latihan lagi. Coba cari di internet, itu kayaknya ada deh contoh-contoh yang gambar yang sebaiknya DAT itu bagaimana, draw a tree itu bagaimana gitu. Terus yang diperhatikan juga selain itu tadi detail, kita harus detail dari daunnya juga harus kelihatan bentukan daun, bukan yang kayak awan bundar. Enggak, jadi memang daun. Terus batangnya itu juga harus ada serat-serat batang, sama arsirannya Kak, arsirannya diperhatikan karena itu bayangan pohonnya itu yang bikin pohonnya lebih jadi hidup gitu. Terus itu tadi apa ya, pokoknya detail sih yang paling biasanya. Selain pohon, hal-hal yang ada di sekitarnya itu juga menentukan ini pohon kelihatan hidup atau tidak gitu. Terus detailnya juga diperhatikan. Mungkin bisa jadi, cuma kan kalau tes begitu susahnya, rekruter itu kan nggak bilang kita lulusnya gara-gara tes apa, tes yang jeleknya di bagian apa gitu, kita nggak dibilang. Makanya kita ya cuma bisa introspeksi aja, kira-kira saya kurangnya di bagian mana yang harus saya perbaiki gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi emang harus kayak latihan terus, banyak ikut psikotes terus ya, biar ada banyak pengalaman. Oke.
Ini kata Kak Tarson apa nih? Mungkin mangga cabutan kali, bukan mangga yang di stek. Oke. Anak perkebunan nih kayaknya ya. Mangga cabutan kayak gimana? Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak nih seputar psikotes, teman-teman? Psikotes ini yang paling vital istilahnya ya. Karena benar-benar bisa menilai gimana sih kepribadian kita, IQ, EQ, dan sikap kita nanti ketika bekerja itu bisa dinilai saat psikotes. Oke, kalau kira-kira nggak ada, mungkin sampai di sini aja kali ya presentasi atau sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak Mbak Retno sudah hadir di webinar ini dan memaparkan dengan sangat seru, dan gamesnya juga sangat seru. Ini gamesnya yang buat langsung Kak Retno loh teman-teman. Susah-susah seru ya. Oke, terima kasih banyak Kak Retno atas waktu dan presentasinya. Saya kembalikan lagi ke Kak Septa sebagai MC untuk menutup acara. Ya, baik. Wah, sangat seru banget ya materi webinar kita hari ini mengenai simulasi psikotes yang tadi sudah dipandu oleh Mbak Sari dan penjelasan materi yang sangat-sangat komplit dari narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Retno Pratiwi. Nah, sekali lagi adik-adik, psikotes ini hanya berupa gambaran ya, gambaran nanti kalau adik-adik akan mengikuti seleksi entah itu di perusahaan ataupun di BUMN atau instansi pemerintah. Nah, adapun nanti perkara lulus tidak itu lebih kepada kepribadian adik-adik. Jadi adik-adik harus lebih mengenali lagi apa kelebihan, kekurangannya. Nah, itu nanti akan tercermin dari nilai psikotesnya. Jadi bukan asal dibuat-buat saja ya adik-adik untuk psikotes ini. Pokoknya psikolog itu sudah sangat berpengalaman lah, sudah ribuan kali menyeleksi orang dari berbagai instansi, jadi mereka tidak bisa tertipu dengan hal-hal yang dibuat-buat gitu. Ya, baik. Sampai demikian acara kita webinar pada hari ini, simulasi psikotes kerja. Untuk itu kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran peserta webinar pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang tidak berkenan di hati saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum menutup acara, saya minta tolong kepada adik Junita untuk kita dokumentasikan foto screenshot untuk acara webinar pada hari ini. Kepada adik Junita, bagaimana? Siap, Dek, di screenshot? Dan dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Videonya buat seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya, dimohon kepada seluruh peserta untuk diaktifkan videonya, dan kepada adik Junita, apakah sudah siap? Saya perhatikan dulu ya, ada sekitar 2 slide. Oh, bisa dihitung, Bu. Ya, baik. Bagaimana untuk tampilan layar pertama, slide 1? Yang sudah, baru setengah ya. Mana Apria, Maria, Dinda, Indah, Windu, Siti Misbah, Ferlinandita, Dominikus, dan Revi. Mas Tarson mana? Nah, untuk slide keduanya, oke, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan sesi foto sebentar ya, teman-teman. Ya, baik, saya hitung. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk slide 2 lagi ya, silakan slide 2. Saya berikan kesempatan untuk mengaktifkan kameranya. Slide 2. Ya, kepada siapa nih? Mas Windu, Mbak Tia, Tarson, Indah, Dinda, Maria, Ferlinandita, Diki, Siti, dan sebagainya. Siap untuk slide 2. Kita screenshot. Silakan kepada Adik Junita. 1, 2, 3.
Ya, bagaimana dihimbau kembali kepada peserta apakah sudah mengisi link testimoni yang tertera di chat Zoom. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Jadi sekali lagi, untuk yang belum mengisi, silahkan di-copy dulu linknya, kemudian diisi ya. Karena kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan data yang ada pada link testimoni. Ya, ya Irfan sudah. Ya, baik. Oh ya, untuk yang pemenangnya, bagi 3 orang tadi yang pemenang, ada juara 1, Mas Madi, juara 2, Mas Irfan, dan juara 3, Mbak Naila, untuk segera menghubungi saya ya di nomor WA yang tertera untuk mengklaim hadiahnya berupa e-money atau dompet digital. Untuk juara 1-nya mendapatkan e-money sebesar 50.000, juara 2 dan juara 3 masing-masing mendapatkan e-money sebesar 25.000. Nah, untuk pemenangnya silahkan untuk DM segera, dan yang lain saya ingatkan kembali untuk mengisi link sertifikat. Baik, ada tanggapannya untuk Mbak Sari atau Mbak Retno sebelum webinar ini ditutup? Sudah cukup, Kak. Ya, baik. Demikian seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Webinar Karir dan Peningkatan Soft Skill dengan tema simulasi psikotes untuk dunia kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami bertiga pamit undur diri. Saya Septaria Yolan Kalalinggi selaku MC, Mbak Sari Pratiwi selaku moderator, dan Mbak Retno Pratiwi selaku narasumber. Pamit mohon diri. Terima kasih semua atas partisipasi seluruh peserta, baik itu dari Universitas Palangkaraya, Politeknik Negeri Samarinda, universitas yang ada di Makassar, yang ada di Brawijaya, dan sebagainya. Terima kasih banyak atas genap partisipasi peserta untuk kehadirannya pada webinar hari ini. Ditunggu partisipasinya untuk webinar-webinar yang akan datang. Sekian dan terima kasih.